Wal ma'na anna Allah subhanahu farada al-kaffarata fi az-zihari litakuna zajiran wa radi'an 'an al-iqdar. Maka tujuan utama Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi seseorang mengeluarkan kafarah ketika dia melakukan zihar agar supaya dia tidak ceroboh, dia tidak tergesa-gesa melakukan perbuatan tersebut. Mengapa? Karena zihar sebagai perbuatan keji, dan zihar itu merupakan suatu kebohongan. Istri disamakan dengan ibu, ansi alayya kawa'ri ummi, padahal yang namanya ibu itu adalah wanita yang melahirkan anaknya. Oleh karena itu zihar dilarang, karena zihar ini selain dari perbuatan keji, dalam zihar itu didapatkan kebohongan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat yang lain, inna ummahatuhum illallai waladnahum, yang dinamakan ibu adalah mereka yang hanyalah wanita yang melahirkan anak-anaknya, itu disebut ibu. Istri diperumpamakan dengan ibu, maka itu sebagai zur, sebagai ucapan bohong. Wallahu ya'lamul muti'ah wal 'asi min ibadihi wa yu'amilu kullan bima yastahiq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengetahui siapa hamba-hambanya yang taat dan siapa pula hamba-hambanya yang menentang. Sehingga setiap orang dia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Apabila dia melakukan kebajikan akan diberi pahala, apabila dia melakukan keburukan, kejahatan, maka dia akan diberi siksaan yang setimpal. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa atau dia tidak bisa melakukan berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib atasnya memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini kafarah bagi orang yang melakukan jihad. Jika dia hendak kembali kepada istrinya sebelum bercampur atau sebelum menyentuh si istri, maka dia mengeluarkan kafarah. Yang dimaksudkan dengan kafarah yaitu membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. اتفقوا على أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فلا يحل له وطئها حتى يكفر بعتق رقبة. Semua para fuqaha telah bersepakat bagi seorang suami yang mengucapkan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau atasku seperti punggung ibuku, maka tidak dihalalkan bagi suami melakukan hubungan badan sehingga dia mengeluarkan kafarah, yaitu membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut
atau memberikan makan 60 orang miskin. Wa in ajaza 'anil itqi fama syahrain mutatabi'ain. Kalau dia tidak mampu, tidak kuasa atau ada halangan, tidak bisa mengeluarkan budak, membebaskan budak, maka jatuh pada pilihan yang kedua. Dia harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Arti melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi hari pertama sampai hari yang ke-30, dia harus berpuasa. Tidak boleh, dia tidak berpuasa. Hari yang ke-31 sampai hari yang ke-60, dia boleh melakukan puasa tidak berturut-turut. Jadi hari pertama sampai hari yang ke-30, apabila dia tidak melakukan puasa berturut-turut, dinyatakan puasanya batal, harus mengulang. Setelah dia melakukan puasa 30 hari, memasuki hari yang ke-31, maka boleh baginya tidak melakukan puasa berturut-turut sampai hari yang ke-60. Maksudnya dijumlah secara keseluruhan, dia sudah melakukan puasa 60 hari. Wa in ajaza 'an as-siyami at'ama 60 miskina. Apabila dia tidak mampu melakukan puasa berturut-turut selama 2 bulan, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Jadi ada suatu pendapat yang menjelaskan kafarah ini dilakukan secara tertib atau kafarah itu dilakukan boleh memilih. Yang penting salah satu dari ketiganya dilakukan, maka berarti dia sudah melakukan kafarah. Kalau secara tertib, berarti yang pertama dia harus membebaskan budak. Apabila ada halangan, maka pilihan kedua dia harus melakukan puasa berturut-turut selama 2 bulan. Apabila ada halangan, maka dia ketika itu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Pendapat yang kedua, memilih. Dia boleh memilih membebaskan budak atau melakukan puasa berturut-turut 2 bulan atau memberikan makan 60 orang miskin. Wa aylan ittafaqu ala annahu idza wata'aha qabla an yukaffira yu'tabaru 'asiyan. Para fuqaha bersepakat bagi seseorang yang melakukan zihar sebelum mengeluarkan kafarah, kemudian dia melakukan hubungan badan dengan pasangannya atau dengan istrinya, maka dia dinyatakan melakukan perbuatan maksiyah. Dia hanya melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi menurut Imamiyah, bagi orang yang melakukan zihar lalu dia menyesal dan dia ingin kembali kepada istrinya sebelum dia melakukan kafarah, kemudian dia melakukan hubungan badan, bagi orang tersebut harus melakukan 2 kewajiban, melakukan 2 kafarah. Selain dia membebaskan budak, maka dia wajib melakukan puasa 2 bulan berturut-turut.